Gunung Rinjani berdiri gagah di utara Pulau Lombok, dikenal sebagai salah satu gunung berapi paling indah di Indonesia. Di sekelilingnya, hamparan hutan tropis tumbuh rapat, memeluk lereng-lereng curam dan mengalirkan udara sejuk yang membuat siapapun merasa kecil di hadapan alam. Danau Segara Anak, kawah biru kehijauan yang terbentuk dari letusan ribuan tahun lalu, menjadi permata di tengah belantara. Banyak yang datang ke sana untuk mendaki, berkemah, atau sekadar mengagumi keajaiban alam. Tapi tak semua tahu bahwa di balik keindahan itu, ada cerita lain yang disimpan rapat oleh penduduk lokal, terutama oleh orang-orang yang disebut sebagai penjaga. Mereka bukan pemandu wisata atau petugas hutan. Mereka adalah sosok-sosok sederhana yang tinggal di kaki gunung, hidup dari alam, dan mewarisi pengetahuan tentang wilayah yang tak tercantum dalam peta resmi. Salah satu nama yang dikenal luas oleh para warga lama dan pendaki veteran adalah Darman. Lelaki tua yang kini tinggal menyendiri di sebuah dusun kecil di timur Rinjani. Tubuhnya sudah tidak sekuat dulu, tapi matanya masih tajam. Ia tidak pernah bicara banyak, apalagi kepada orang luar. Namun suatu sore, tanpa sebab yang jelas, Darman memutuskan untuk bercerita. Ia duduk di serambi rumah panggung miliknya, ditemani secangkir kopi hitam dan suara serangga hutan yang mulai ramai menjelang malam. Di hadapannya, seorang jurnalis muda yang sedang menyusun dokumentasi tentang jalur tradisional pendakian Rinjani. Darman menyambut dengan tenang, lalu membuka kisah yang jarang keluar dari bibir para penjaga. Bukan hanya jalur pendakian yang disembunyikan, ucapnya pelan. Di atas sana, ada batas yang tak terlihat. Kadang terasa, tapi lebih sering tak disadari. Menurut Darman, jauh di balik jalur resmi, tepat di sisi timur Danau Segara Anak, terdapat sebuah cekungan tanah yang selalu ditutupi kabut tipis, bahkan saat matahari sedang tinggi. Tempat itu, kata dia, tak pernah dicantumkan dalam buku panduan, karena dianggap terlalu berbahaya secara spiritual. Tapi bukan karena hantu atau makhluk gaib, melainkan karena tempat itu dianggap sebagai simpul yang tidak boleh sembarangan disentuh. Warga lokal menyebutnya Simpang Lembah Kabut. Darman bercerita, saat masih muda, ia pernah ditugaskan menemani tim pemetaan yang datang membawa alat lengkap, dari kompas hingga radar topografi. Ketika mereka melewati batas lembah itu, kompas mulai berputar tak tentu arah. Baterai kamera yang sebelumnya penuh tiba-tiba habis, dan beberapa anggota tim mengaku mendengar suara gemericik air, padahal tidak ada sungai di dekat situ. Setelah 2 hari di sana, mereka memutuskan kembali. Tapi yang membuat Darman terdiam selama bertahun-tahun bukanlah kejadian-kejadian itu, melainkan satu hal. Satu orang anggota tim tidak pernah kembali. Namanya Adit, seorang ahli geologi. Ia hilang begitu saja di tengah kabut, tanpa jejak. Tidak ada jejak kaki, tidak ada barang yang tertinggal. Bahkan anjing pelacak yang dibawa beberapa hari kemudian pun tak menemukan apa-apa. Warga dusun sebenarnya tidak terkejut. Mereka sudah sering memperingatkan bahwa kawasan itu bukan tempat untuk orang yang hanya ingin menaklukkan gunung. Bagi mereka, gunung bukan objek, tapi subjek. Ia punya kehendak. Ia bisa marah. Dan Simpang Lembah Kabut adalah salah satu titik yang paling dijaga oleh kehendak itu. Selama bertahun-tahun, Darman memendam peristiwa itu sendirian. Hingga pada suatu malam, ia bermimpi melihat Adit berdiri di tengah kabut. Wajahnya tidak berubah. Ia tidak bicara, hanya menunjuk ke arah batu tinggi di tengah lembah. Sejak saat itu, Darman percaya, Adit tidak mati. Ia hanya dipindahkan. Kisah itu menjadi awal dari banyak pertanyaan. Apakah tempat itu benar-benar semacam portal? Apakah ada ruang antara dunia yang belum diketahui? Tapi bagi Darman, semua itu tidak penting. Yang penting, tempat itu harus dijaga, bukan ditutup, tapi dihormati. Ada gerbang, katanya tegas. Tapi bukan seperti yang kamu bayangkan. Ia tidak terbuka oleh kunci, tapi oleh niat. Saat jurnalis itu bertanya lebih lanjut, Darman hanya tersenyum. Ia tidak ingin bercerita lebih banyak, karena menurutnya, siapapun yang ingin tahu harus datang sendiri. Bukan untuk membuktikan, tapi untuk merasakan. Dan malam itu, saat kabut turun perlahan di kaki Rinjani, suasana terasa berbeda. Angin yang biasanya hangat dari lembah, kini membawa hawa dingin yang menusuk.
Seolah ada sesuatu yang mulai bergerak pelan dari balik pepohonan. Esok paginya, jurnalis muda itu masih terpaku dengan cerita Darman. Malam yang ia habiskan di rumah panggung tua itu terasa berat, bukan karena suasana yang menyeramkan, tapi karena pikirannya yang sibuk mengolah pernyataan demi pernyataan dari sang penjaga. Ia datang ke Rinjani hanya untuk meliput keindahan jalur tradisional pendakian, bukan mencari kisah gaib. Tapi kini, semua yang ia ketahui tentang gunung ini terasa belum lengkap. Ada lapisan lain yang tidak pernah masuk dalam publikasi, tidak dibicarakan dalam komunitas pendaki modern, dan jelas tidak diajarkan dalam pelatihan geografi atau ekowisata. Setelah sarapan pagi yang sederhana, Darman tiba-tiba mengajak sang jurnalis berjalan kaki menuju sebuah aliran sungai kecil. Tidak jauh dari dusun, tapi cukup masuk ke dalam jalur hutan. Di sisi kanan jalur itu, ada sebuah papan kayu tua yang nyaris roboh, dengan tulisan nyaris pudar, "Watu Telu Jalur Adat, bukan jalur wisata." Jurnalis itu sempat mengernyit, karena jalur ini tak pernah ia dengar dalam buku panduan atau peta daring. Namun Darman tak menjelaskan. Ia hanya memberi isyarat untuk terus berjalan. Sepanjang perjalanan, hanya suara langkah kaki mereka dan hembusan angin yang terdengar. Jalurnya sempit dan agak licin, ditumbuhi lumut di beberapa sisi. Vegetasi di sana tampak lebih tua, lebih rimbun, dan hawa sejuk yang turun dari lereng terasa berbeda, lebih lembab, lebih berat. Sekitar 1 jam berjalan, mereka tiba di sebuah tanah datar yang dikelilingi pohon beringin besar. Di tengah-tengah tanah itu berdiri sebuah batu besar menyerupai altar, dengan lumut tebal yang membungkus sebagian besar permukaannya. "Inilah tempat terakhir Adi terlihat," ujar Darman lirih, memandangi batu itu sejenak. "Disinilah kabut muncul begitu padat, bahkan saat matahari sedang tinggi." Jurnalis itu mendekati batu itu. Tidak ada yang tampak aneh. Tapi saat ia berdiri dekat, ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Udara di sekitar batu itu terasa lebih dingin dari tempat lain. Tidak ekstrim, tapi berbeda. Dan saat ia memegang permukaan batu itu, seperti ada denyut halus, seperti nadi yang berdetak lambat. "Waktu di tempat ini tidak selalu berjalan sama," kata Darman perlahan. "Ada yang datang pagi, pulang sore. Tapi saat dilihat dari luar, dia hanya menghilang 1 menit. Ada pula yang pergi sebentar, tapi baru ditemukan seminggu kemudian." Jurnalis itu menelan kekhawatiran yang mulai tumbuh. Ia bukan orang yang mudah percaya pada hal-hal semacam itu. Tapi ia juga tidak bisa menyangkal apa yang ia rasakan. Suasana, suara alam yang tiba-tiba senyap, dan batu yang seperti hidup, semua membuat bagian dalam dirinya gelisah. Darman mengeluarkan sebuah kain putih kecil dari tas rotannya. Isinya adalah kepingan logam tipis berbentuk bulat, seperti medali tua. Di permukaannya terukir pola-pola geometris yang asing, tak menyerupai tulisan apapun. Ia menyerahkan benda itu ke jurnalis muda tersebut, dengan mata tajam dan nada suara yang lebih dalam. "Kalau kamu benar-benar ingin tahu, kamu harus kembali ke sini sendiri, di malam bulan mati." Jurnalis itu terdiam. Ia belum sempat bertanya, Darman sudah berbalik arah. Tak ada penjelasan lebih, hanya instruksi. Dan dalam hati, ia sadar, ada semacam ujian tak kasat mata yang tengah disiapkan untuknya. Perjalanan ini telah membawanya lebih jauh dari sekadar tugas peliputan. Ia mulai merasa, ada sesuatu yang ingin menunjukkan diri, tetapi hanya kepada orang yang siap. Setelah kembali ke dusun, ia mencoba menulis ulang semua kejadian dalam catatannya. Tapi jari-jarinya berhenti beberapa kali. Beberapa kalimat terasa terlalu aneh untuk ditulis, terlalu abstrak untuk diyakinkan ke pembaca umum. Ia tahu, jika ia menulis sembarangan, ceritanya akan terdengar seperti fiksi murahan. Tapi jika ia terlalu berhati-hati, ia justru mengkhianati apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu, ia duduk sendiri di beranda rumah penginapan, memandang langit yang mulai dipenuhi bintang. Ia teringat kata-kata Darman. Gerbang itu tidak pernah tertutup, hanya tersembunyi oleh kesombongan manusia. Dan saat angin dingin dari Rinjani kembali berembus lewat celah-celah pepohonan, ia tahu petualangan ini belum berakhir. Ia belum melihat kabut yang sebenarnya. Ia belum memasuki batas yang dimaksud. Tapi sesuatu di dalam dirinya telah bergerak. Dan Rinjani seolah sedang menunggu.
3 hari berlalu sejak pertemuan itu, namun pikiran sang jurnalis masih terus terikat pada jalur Watu Telu dan batu besar yang ia sentuh di tengah hutan. Sekilas, semua tampak biasa. Tidak ada kabut pekat, tidak ada suara gaib, tidak ada gejala aneh seperti di film-film. Tapi justru kesunyian yang nyaris sempurna itulah yang membekas. Ia tak pernah merasa sesepi itu meski berada di alam terbuka. Ada ketenangan yang menekan, seolah gunung menyimpan napasnya, menahan sesuatu agar tidak meledak keluar. Di malam keempat, ia memutuskan untuk membuka kembali lipat kain putih yang diberikan oleh Darman. Keping logam itu masih sama, tidak berubah. Tapi kini, ia mencoba memperhatikan lebih saksama. Ukurannya sekitar 2 jari tangan, dengan ukiran geometris menyerupai 3 jalur melingkar yang saling berpotongan. Tidak ada huruf, tidak ada simbol agama. Tapi bentuknya membuatnya ingat pada pola aliran sungai yang saling bertemu di satu titik. Sebuah simpul. Ia teringat ucapan Darman, "Datanglah di malam bulan mati." Ia buka kalender. Malam tanpa bulan jatuh 2 malam lagi. Dan meskipun pikirannya masih diliputi keraguan, ada sesuatu yang lebih kuat dari logika. Rasa tertarik yang tidak bisa dijelaskan. Ia tahu, jurnalis yang baik tidak boleh terbawa emosi. Tapi ia juga tahu, beberapa liputan terbaik dalam sejarah selalu bermula dari langkah yang dianggap gila. 2 hari kemudian, ia kembali mendaki, kali ini sendiri. Tanpa tim, tanpa peralatan berat. Hanya membawa kompas, lampu kepala, logbook, dan benda kecil dari Darman. Ia memulai perjalanan dari dusun menjelang sore, menempuh jalur Watu Telu dengan langkah yang lebih tenang. Tak ada siapapun di sepanjang jalan. Suara binatang hutan mulai terdengar menjelang petang. Dan ketika langit menggelap sempurna tanpa sinar bulan, ia tiba kembali di tanah datar tempat batu besar berdiri. Ia menyalakan lampu kepala sekilas, lalu mematikannya. Biarlah matanya menyesuaikan diri. Hanya ada kelam dan bising sunyi. Kabut belum turun. Namun hawa di tempat itu jelas berbeda dari tempat lain. Angin yang bergerak di antara batang-batang pohon seperti membawa aroma akar basah dan tanah tua. Ia berdiri diam di depan batu besar, mencoba mengingat langkah-langkah yang pernah dilakukan Darman. Ia tidak tahu apakah harus membaca sesuatu, atau hanya diam. Maka ia duduk, meletakkan keping logam di atas telapak tangannya, dan menunduk. Detik demi detik berlalu. Tidak ada apa-apa. Tidak ada angin berputar. Tidak ada cahaya misterius. Tapi, saat ia memejamkan mata, muncul sesuatu yang tidak disangka. Suara. Bukan dari luar, tapi dari dalam pikirannya sendiri. Seperti gema kecil yang bergetar di dasar batin. Bukan kalimat. Bukan pesan. Tapi semacam dorongan untuk diam lebih dalam. Lalu kabut turun. Tidak tiba-tiba. Pelan. Seperti napas yang dilepaskan dari sela-sela akar pohon. Kabut itu tidak tebal, tapi cukup untuk membuat pandangannya samar. Ia membuka mata. Batu di depannya tetap di tempatnya. Tapi sekelilingnya mulai berubah. Tidak secara drastis. Hanya seperti ruang yang sedikit bergeser. Seperti dinding udara yang tipis terbelah perlahan. Dan di sanalah ia melihatnya. Sebuah jalan kecil, terbentuk dari batu-batu yang seolah disusun oleh tangan yang tidak terlihat. Tidak panjang, tidak juga lurus. Jalan itu berkelok, mengarah ke balik pepohonan di sisi barat lembah. Tidak pernah ada jalur itu sebelumnya. Ia tahu betul, karena 2 hari lalu, tanah di sana hanya semak rapat. Dengan langkah hati-hati, ia mendekat. Dan di saat itulah, lampu kepala yang ia simpan di saku mulai menyala sendiri. Cahaya redup berwarna biru memancar dari lampu itu, menyentuh jalur batuan tersebut. Jurnalis itu berhenti. Jantungnya berdegup cepat. Ia tak ingin gegabah. Tapi rasa penasarannya mendorong langkahnya 1 tapak lebih maju. Namun sebelum ia menginjak batu pertama, ada suara dari belakangnya. Suara seseorang yang tidak ia harapkan. Suara Darman. Kalau kamu masuk sekarang, kamu tidak bisa keluar dengan cara yang sama. Jurnalis itu menoleh. Darman berdiri tak jauh di belakangnya, tak membawa senter, hanya membawa tongkat kayu tua di tangan kanan. Wajahnya tampak serius, tanpa senyum. Ini bukan pintu.
Ini cermin. Apa yang kamu bawa ke dalam, itulah yang akan kamu lihat di dalam. Suasana hening. Jalan batu itu tetap ada. Kabut masih bergelayut. Tapi kehadiran Darman mengubah segalanya. Tidak lagi tentang keberanian, tapi tentang kesiapan. Jurnalis itu menatap Darman dengan ragu, setengah gemetar, setengah terpaku oleh kesungguhan suara lelaki tua itu. Jalan dari batu-batu yang muncul begitu saja di tengah kabut masih membentang di depannya, seolah memanggil, memancing, atau justru menguji. Ia tidak tahu, tapi malam itu terasa seperti garis akhir, atau mungkin garis awal dari sesuatu yang tak bisa dibatalkan. Aku sudah sampai di sini, ujar jurnalis itu akhirnya. Suaranya pelan, namun tegas. Apa yang ada di ujung jalan itu? Darman tidak langsung menjawab. Ia melangkah perlahan ke sisi batu besar, mengusap permukaannya dengan ujung jarinya. Apapun yang kamu cari, tak akan kamu temukan dalam bentuk yang kamu harapkan, katanya. Gerbang ini bukan tempat untuk bertanya. Ini tempat untuk mendengar. Setelah jeda panjang, Darman akhirnya mengangguk. Kalau kamu merasa siap, jalanlah. Tapi ingat, kamu harus pulang sebelum matahari menyentuh sisi barat gunung. Kalau tidak, kau akan menjadi bagian dari kabut ini. Tanpa menjawab, jurnalis itu melangkah ke jalur batu. Langkahnya ringan, namun dada terasa berat. Kabut di sekitar tubuhnya terasa dingin, namun bukan dingin seperti udara pegunungan biasa. Seperti ada energi halus yang bergerak di sepanjang kulit, menyusup perlahan ke dalam pikiran. Semakin jauh ia melangkah, suara dari luar mulai memudar. Tak ada lagi gemerisik dedaunan, tak ada lagi desir angin. Hanya detak jantung dan gema langkah sendiri yang terdengar. Jalan batu itu melengkung perlahan, lalu berhenti di depan semacam celah batu berbentuk setengah lingkaran, cukup besar untuk satu orang lewat. Di sanalah, semua berubah. Begitu melewati celah itu, jurnalis itu seolah memasuki ruang yang berbeda. Bukan dunia asing yang penuh cahaya aneh atau makhluk gaib, melainkan ruang sunyi yang terasa terlalu sunyi. Di depannya terbentang lembah kecil dengan rumput tinggi bergoyang perlahan, tapi tidak karena angin. Langitnya gelap, namun tidak hitam. Cahaya samar, seperti waktu fajar yang belum jadi pagi. Ia berjalan perlahan ke tengah lembah. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Seseorang sedang duduk membelakanginya. Sosok itu mengenakan pakaian lapangan yang sudah lusuh. Rambutnya gondrong, punggungnya sedikit bungkuk. Ketika ia mendekat, sosok itu menoleh pelan. Itu Adit. Wajahnya tidak menua, tapi juga tidak segar. Ada ketenangan luar biasa di matanya. Seolah seluruh kehidupan yang keras di dunia luar tidak pernah menyentuhnya. Aku tidak hilang, ucap Adit. Suaranya datar, tenang, tapi menggema jauh di dalam telinga. Aku hanya menepi. Jurnalis itu mencoba bicara, tapi mulutnya sulit terbuka. Adit melanjutkan, tempat ini tidak menahan siapapun. Tapi hanya mereka yang bisa mendengar suara gunung, yang akan tahu kapan harus kembali. Lalu sosok itu berdiri, menatap ke arah batu tempat jurnalis itu masuk. Kamu belum waktunya tinggal. Kau harus kembali. Seketika itu pula, lembah mulai memudar. Rumput menghilang satu persatu, seperti dilukis ulang. Langit menjadi putih, kemudian hitam. Jurnalis itu merasa tubuhnya ditarik pelan, tidak secara fisik, tapi seolah pikirannya digiring kembali ke tubuhnya sendiri. Ia terbangun di dekat batu besar. Matahari baru mulai menyentuh lereng timur Rinjani. Darman duduk di kejauhan, menatapnya dengan wajah tenang. Tidak ada yang bicara. Tidak perlu. Hari itu, sang jurnalis pulang ke kota. Ia tidak langsung menulis artikelnya. Butuh waktu berminggu-minggu untuk benar-benar memutuskan apa yang boleh dibagikan ke publik dan apa yang harus disimpan. Ia menulis sebuah kisah, bukan berita. Sebuah catatan panjang tentang Rinjani, tentang kabut, tentang waktu, tentang suara yang hanya bisa didengar oleh mereka yang bersedia diam. Ia tidak menyebut nama Darman. Tidak pula mengungkap jalur Watu Telu secara spesifik. Tapi dalam satu bagian tulisan itu, ia menuliskan satu kalimat yang kemudian viral. Kadang, yang gaib bukanlah sesuatu yang tak terlihat,
tapi sesuatu yang terlalu nyata untuk diterima oleh logika biasa. Tahun-tahun berlalu. Jalur pendakian Rinjani tetap ramai. Tapi tempat yang disebut Darman tetap sunyi, tersembunyi, dan hanya dijaga oleh mereka yang tak perlu dikenal. Dan setiap malam bulan mati, kabut masih turun, menyisakan jalan kecil yang tak selalu bisa ditemukan oleh kaki, tapi hanya oleh hati yang siap bertanya dan siap mendengar. Pesan dari kisah ini: dalam hidup, tidak semua yang tersembunyi harus dibuka, dan tidak semua yang tak terlihat berarti tidak ada. Ada tempat, ada waktu, dan ada hal-hal yang hanya bisa dipahami oleh hati yang tenang dan pikiran yang rendah hati. Gunung Rinjani dalam kisah ini bukan hanya tentang alam yang indah, tapi tentang kebijaksanaan yang diam-diam dijaga oleh mereka yang tak mencari nama. Gerbang gaib bukan selalu soal dunia lain, tapi bisa jadi cerminan dari diri sendiri, tentang bagaimana kita menghadapi keheningan, kebingungan, dan keraguan. Bukan siapa yang paling berani yang bisa melewatinya, tapi siapa yang paling siap untuk menerima bahwa ada banyak hal di dunia ini yang hanya bisa dimengerti lewat rasa, bukan logika. Hormat pada alam, dan lebih hormat lagi pada pengetahuan yang dijaga dalam diam. Karena terkadang, jawaban yang paling benar datang bukan dari pertanyaan, tapi dari kesediaan untuk mendengar.